rumah Darsi. Kisah Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah dari Netra Kala. Kisah Bima. Waduh, seorang pemuda yang berpetualang ya, bersama dengan sepupunya yang bernama Maya. Bima dan juga Maya ini adalah dua orang muda-mudi yang memiliki kemampuan spiritual yang cukup tinggi. Waduh, dan mereka juga memiliki sosok pendamping gaib yaitu Kromo Sengkono. Waduh, sosok yang berkarakter khas ya teman-teman ya. Dan kali ini petualangan Bima dan juga Maya, apa yang mereka temukan? Pasti penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Terik matahari begitu panas. Sesekali terdengar suara seperti kerikil yang dilempar ke atas atap seng di Gubuk Mungil pinggiran desa. Tampak dari kejauhan, Rani melangkah lesu dengan raut wajah begitu sendu. Tatapannya kosong, seolah banyak beban di pikirannya. "Mbak," ucap Rani menunduk. "Kenapa sih, Dok? Kok mukamu cemberut gitu?" ucap Tina sambil menaruh lipatan baju yang baru saja ia cuci. "Ini, Mbak, Rani dapat surat dari sekolah," kata Rani mengulurkan selembar kertas yang dilipat menjadi persegi panjang. "Kamu itu kan tahu toh kalau mbakmu ndak bisa baca. Ayo bacakan," kata Tina tersenyum meminta Rani untuk duduk di sebelahnya. Rani menghela nafas panjang dan segera membacakan surat yang dititipkan oleh gurunya. "Maaf ya, Dok, Mbak belum punya uang. Nanti kalau mbakmu ini dapat cucian dari tetangga, kita cicil yo," kata Tina lembut mencoba memberi pengertian. Rani menggeleng. Meski ia tahu kondisi mbaknya bukan orang berada, namun jauh di lubuk hatinya ia pun ingin merasakan menjadi seperti teman-temannya. Bisa jajan sesuka mereka, kadang dijemput sekolah oleh orang tuanya, atau memiliki sepatu bagus sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan Rani, ia harus mengikat sepatunya agar solnya tak lepas dari tempatnya. Kadang ia berpikir, andai masih memiliki bapak atau ibu, mungkin hidupnya tak akan seperti ini. "Rani juga pengen sepatu baru, Mbak," ucap Rani menunduk. Meskipun ia tahu bahwa semua itu hanya harapan palsu, namun setidaknya ia hanya ingin diiyakan untuk sekali ini saja. Tina tidak menjawab. Ia menghela nafas panjang. Setelahnya ia berdiri, mengusap kepala Rani pelan, lalu masuk ke dalam rumah. Seketika, air mata Tina tumpah. Tenggorokannya terasa sakit. Kali ini, ia tak bisa menahan lagi rasa pilu yang selalu diabaikannya. Seharian, Tina memandang lesu adik semata wayangnya itu. Sudah hampir 10 tahun berlalu sejak kematian kedua orang tuanya. Ia masih terus ingat bagaimana bapak dan ibunya dihakimi secara brutal karena kedapatan mencuri singkong milik tetangganya. Bahkan Tina masih ingat teriakan bapaknya meminta tolong, mengatakan kalau singkong itu untuk anaknya yang sedang sakit. Namun warga tak peduli.
Justru salah satu dari mereka malah mengguyur tubuh bapaknya dengan minyak tanah dan membakarnya hidup-hidup. "Mbak, aku nggak usah sekolah lagi ya," ucap Rani membuyarkan lamunan Tina. "Jangan dok, pendidikan itu penting. Kamu harus tetap sekolah. Tugasmu itu cuma belajar. Biar mbak saja yang cari uang," kata Tina. "Tapi aku malu mbak," ucap Rani. Tina menggeleng. Ia menangkup kedua pipi adiknya itu. "Besok mbak cari kerjaan di kota ya. Nanti kamu tinggal sama Mbok Giem dulu, sementara aja," kata Tina. Rani tidak menjawab. Air matanya tumpah tanpa suara tangis. Ia sebetulnya tak rela kakaknya itu pergi, namun di sisi lain harapannya untuk melanjutkan sekolah masih begitu besar. Keesokan harinya, Tina bergegas ke kota. Meski harus menempuh 1 jam perjalanan dengan berjalan kaki, ia tak mengeluh sedikit pun. Tekadnya sudah bulat. Semua ini demi Rani. Sengaja ia titipkan adik kecilnya itu ke Mbok Giem, tetangganya yang sudah sepuh. Namun, ternyata mencari pekerjaan di kota pun tak semudah yang dibayangkan. Terlebih, Tina sama sekali tak pernah mengenyam pendidikan sebelumnya. Sudah puluhan tempat, baik toko, warung makan, bahkan ia menawarkan jasanya sebagai kuli panggul pun selalu ditolak. "Walah mbak, ya kalau sampean kuat, lah ini mesti angkut-angkut karung beras loh. Mending cari pekerjaan jadi pembantu aja mbak," ucap salah satu pemilik warung kelontong besar di salah satu pasar. Tina tersenyum. "Ya sudah pak, matur nuwun." Ia lalu berjalan menjauh, mencari peruntungan lainnya. Namun saat ia melintasi warung makan di sisi lain pasar, tubuhnya berdiri memandang warung itu penuh harap. Perutnya sudah perih. Terakhir kali ia makan adalah siang kemarin. Seketika tangannya mencari uang di kantong celana, namun naas. Meski tahu tak sekeping uang pun receh di sana, dalam hati kecilnya ia tetap berharap. Ia hendak berdiri, berjalan ke arah tong sampah di sisi warung makan. Siapa tahu ada makanan sisa yang bisa ia makan. Namun belum juga ia melangkah, tepat di depan warung itu, seorang pemuda didorong sampai tubuhnya terjengkang ke belakang. "Rupamu bagus, tapi mangan jaluk gratisan, minggat kono. Mau kamu ganteng, tapi makan minta gratisan, minggat," kata laki-laki gemuk si pemilik warung. Tadi jawaban pemuda itu diam menatap pemilik warung. Namun yang membuat Tina heran, pemuda itu malah terkekeh geli. "Bocah gendeng, sudah tidak punya uang malah cengar-cengir kayak orang sinting, minggat!" teriak pemilik warung sambil masuk ke dalam. Laki-laki itu beranjak. Sesaat Tina tertegun. Wajahnya begitu tampan, kulitnya putih, tubuhnya gagah. Pastinya orang tidak mengira kalau pemuda itu tak punya uang bahkan untuk membeli makan sekalipun. Sesaat Tina dan laki-laki itu saling pandang, dan tanpa diduga pemuda itu tersenyum kemudian pergi meninggalkan warung makan itu. Tina tak jadi mendekat. Kalaupun ia meminta, sudah dipastikan nasibnya juga akan seperti itu. Brak! Sekali lagi Tina terperanjat saat seorang wanita tua jatuh di depannya. Persis belanjaannya berhamburan, tubuhnya tersungkur di tanah. "Kalau jalan itu pakai mata, wes rabun masih aja keliaran," bentak seorang laki-laki. "Maaf, saya tidak lihat," kata si ibu. "Ya makanya jalan yang benar, udah tua bukan di rumah malah keliaran, bikin susah," umpat si laki-laki. Tina merasa geram. Ia tak menyangka laki-laki itu memaki perempuan tua tak berdaya. Kemudian beberapa orang mulai berkumpul. Tanpa sengaja Tina melihat satu perempuan lain, tangannya dengan cepat meraih satu benda dari kantong belanjaan si ibu. Tanpa pikir panjang, Tina langsung bangkit dan berlari mengejar perempuan itu. "Maling, maling!" teriak Tina lantang.
Semua orang di tempat itu menoleh ke arah Tina. Beberapa meneriakkan hal serupa. Perempuan yang diteriaki oleh Tina tampak kaget. Lalu ia langsung berlari ketakutan sambil membuang dompet milik si ibu sembarangan. "Bu, ini dompetnya. Untung saya tadi lihat, Bu," kata Tina sambil menyerahkan dompet berwarna coklat. "Matur nuwun, Dok. Ibu malah tidak tahu kalau ada copet," kata wanita tua itu. "Nama kamu sopo?" kata si ibu sambil merapikan barang belanjanya. "Tina, Bu," kata Tina sambil mengulurkan kantong belanjaan. "Dek Tina lagi sakit?" tanya si ibu penasaran menatap lekat ke arah Tina. Tina menggeleng, namun isi perutnya tak bisa berbohong. Tina spontan memegangi perutnya. Wajahnya tertunduk malu saat mengetahui wanita tua di depannya tersenyum samar. "Tina lagi belanja," tanya ibu itu lagi. Sekali lagi, Tina menggelengkan kepalanya. Ia begitu sungkan saat wajahnya ditatap begitu intens oleh seseorang. "Saya Darsim. Tina mau bantu saya? Nanti saya kasih upah," tanya Bu Darsim lembut. Seketika kepala Tina mendongak melihat wajah Bu Darsim yang masih tersenyum menatapnya. "Mau, Bu? Bantu apa ya, Bu?" tanya Tina bersemangat. Akhirnya ia bisa menghasilkan uang walaupun tak seberapa. "Bawain barang-barang saya sampai rumah ya. Tidak jauh kok, cuma 15 menit kalau jalan kaki. Mau? Nanti kamu bisa makan di rumah saya sekalian," kata Bu Darsim. Sejenak Tina ragu. Untuk mendapatkan upah dia mau, tapi jika harus makan di tempat Bu Darsim tak elok rasanya. "Tina, jadi bantu ibu?" tanya Bu Darsim. Tina menganggukkan kepala. Ia tersenyum lalu mengambil beberapa tas belanjaan milik Bu Darsim. Sekitar 20 menit mereka berjalan, melewati gang-gang kecil di sekitar pasar, hingga mereka sampai di sebuah rumah cukup besar paling ujung dekat persawahan. "Ayo Tina, masuk," pinta Bu Darsim. Tina ragu. Tapi Bu," tanya Tina sangsi. Ia tak enak jika harus mampir ke rumah orang berada. "Sudah yo, ibu cuma hidup sendirian di sini. Temenin ibu makan ya," kata Bu Darsim yang langsung mendorong Tina masuk ke dalam rumah. Saat pertama kali masuk ke dalam, Tina langsung merasa sungkan. Belum pernah sekalipun ia masuk ke dalam rumah sebagus ini. Kaki telanjangnya merasakan dinginnya lantai granit yang mengkilap. Ia mendongak melihat plafon kayu serta perabot kokoh di sisi kanan ruangan. Sekali lagi Tina mengedarkan pandangannya. Ia merasa ada yang janggal. Rumah sebesar dan seindah ini terasa begitu sunyi. Namun bukan hanya suasananya saja yang aneh, tetapi aroma di rumah ini, aromanya lebih ke arah perpaduan kembang kenanga dan wangi dupa yang khas namun samar. "Duduk, Ndok. Kamu suka rumah ini?" tanya Bu Darsim. "Suka, Bu. Bagus. Saya belum pernah lihat rumah sebagus ini," kata Tina memandang Bu Darsim tersenyum. "Sini, Ndok, makan dulu. Sudah ibu siapkan nasi sama lauknya." Tina merasa sungkan, tapi perutnya terlalu lapar untuk diajak kompromi. Ia akhirnya duduk di karpet tebal ruangan itu. Bu Darsim menyajikan sepiring nasi, ikan asin dan sayur asem, makanan sederhana namun terlalu mewah untuk Tina. "Jangan sungkan, makan yang banyak ya," ucap Bu Darsim sambil tersenyum. Tina yang awalnya ragu sempat ingin menolak, tapi perutnya benar-benar tak bisa dikondisikan. Buru-buru ia mengambil sesendok nasi dan sayur di hadapannya. Bu Darsim tidak ikut makan. Ia menatap Tina lekat-lekat. "Tina, kamu itu masih muda. Kok malah mau jadi kuli bangkul?" kata Bu Darsim. "Terpaksa, Bu. Adik saya butuh biaya sekolah. Orang tua kami sudah meninggal." "Rumahmu di mana? Kamu mau kerja sama saya?" tanya Bu Darsim. Tina tersedak. Buru-buru ia mengambil air putih lalu menatap Bu Darsim tak percaya. "Pelan-pelan, aku ndak minta kok." "Enggak, Bu. Aku kaget aja.
kok tiba-tiba nawarin kerjaan? Ya ndak apa-apa toh. Lihat niat baik kamu tadi, ya ibu langsung yakin kalau kamu orang baik. Jadi mau nggak kerja sama saya? Hmm, kerja apa ya bu? Ya bantu ibu bersih-bersih rumah sambil nemenin ibu. Sejak kematian bapak, rumah ibu sepi, ucap Bu Darsim. Tina termenung. Sebetulnya ia merasa janggal dengan tawaran Bu Darsim, namun saat teringat kondisi adiknya seketika perasaan itu lenyap. Gimana? Nanti tiap bulannya ibu gaji 3 juta. Di sini juga kamu bebas makan sepuasnya. 3 juta bu? Ya kenapa? Kurang? Tina menggeleng. Baginya 3 juta lebih dari cukup. Bahkan ia bisa membayangkan bisa memenuhi kebutuhan sekolah Rani. Kalau mau, hari ini kamu bisa mulai. Tina mengangguk bersemangat. Bahkan ia sampai mengeluarkan air mata saking tak percayanya. Mungkinkah ini buah dari kesabarannya selama ini? Setelah selesai makan, Bu Darsim mulai menjelaskan semuanya kepada Tina. Mana saja yang boleh ia bersihkan dan mana saja yang tidak boleh ia pegang. Patung ini jangan dipegang sembarangan. Sudah turun-temurun. Kayunya sudah rapuh, takut kalau sembarangan bisa rusak. Tina mengangguk. Ia memperhatikan patung aneh milik Bu Darsim. Patung kecil berbentuk setengah manusia setengah ular. Sejenak, Tina merasa merinding saat melihat patung itu, bukan hanya karena bentuknya, namun karena di sisi patung itu ada cawan kecil dengan banyak dupa di sisinya. Lalu mata Tina tertuju pada lukisan anak perempuan kecil yang terpaku di dinding tepat di atas cawan. Nah, ibu ini suka sekali dengan aroma dupa. Pokoknya kamu harus ganti dupa itu waktu menjelang pagi dan menjelang malam yo, kata Bu Darsim sambil mengangkat cawan di atas almari kecil. Tina mengangguk. Sebetulnya ia penasaran dengan lukisan itu, tapi ia urungkan untuk bertanya. Terlebih ia tak menyangka kalau ternyata bau wangi tadi memang sengaja dibuat oleh Bu Darsim. Ia pikir mungkin itu hal lumrah. Nah, aturannya itu cuma satu. Sisanya kamu bersihkan seperti biasa. Ini separuh gaji kamu di awal. Kamu bisa berikan sebagian sama adikmu. Sisanya untuk pegangan. Malam ini kamu pulang aja dulu ya. Besok baru nginep di sini, ucap Bu Darsim. Tina membulatkan mata. Ia tak menyangka Bu Darsim langsung memberikan separuh gajinya. 1,5 juta sudah ia genggam saat ini. Terima kasih bu, saya janji akan bekerja sebaik-baiknya, ucap Tina tulus. Bu Darsi tersenyum. Ibu percaya dok, kamu orang baik. Nah, sekarang kamu bantu bersih-bersih sebentar ya. Kalau sudah selesai boleh pulang. Tanpa terasa, Tina sudah seharian mengerjakan pekerjaan rumah yang diarahkan oleh Bu Darsim. Namun tiap kali ia lewat ruang tengah, rasanya begitu berbeda, seperti dua dunia dalam satu tempat. Ada sesuatu yang magis di tempat itu, entah karena dupa yang terus menyala atau memang ada sesuatu yang lain. Sesaat, Tina mendekat ke arah patung. Entah kenapa, kali ini ia begitu penasaran meski ia tak berani menyentuh benda setengah manusia setengah ular itu. Lalu Tina mencondongkan tubuhnya, berusaha lebih dekat dengan patung. Wangi bunga kenanga terasa lebih pekat, membuat perutnya sedikit mual. Seketika Tina bergidik, lalu ia menoleh ke arah lukisan perempuan muda di sisi lainnya. Seketika Tina menoleh ke belakang, mengira Bu Darsi memanggilnya, namun tak ada siapapun di belakangnya. Lalu Tina kembali menatap ke arah lukisan di depannya. Seketika tubuhnya terlonjak, ia jatuh terjengkang tepat di depan matanya. Lukisan itu seperti mengeluarkan darah dari matanya. Benar, ada cairan yang menetes. Astagfirullah, ucap Tina mundur ketakutan. Ia berusaha merangkak mundur. Tiba-tiba dari arah belakang suara Bu Darsim terdengar memanggilnya. Tina, sudah selesai?
Tina menoleh ke belakang. "Sebentar, Bu," ucapnya sedikit gemetar. Lalu ia mengumpulkan keberaniannya mencoba untuk melihat lukisan perempuan itu kembali. Namun tak ada apapun di sana. Cairan merah yang ia lihat tadi benar-benar sudah hilang tak kemana. Tina buru-buru bangkit. Tubuhnya masih gemetar. Ia berjalan pelan ke arah lukisan itu, memastikan kalau apa yang ia lihat tadi bukanlah halusinasi. Tapi saat sampai di depannya, bahkan Tina menyentuh lembut kanvas lukisan itu dengan jemari, ia tak mendapatkan cairan apapun. "Tina," ucap Bu Darsim seketika. Tina menoleh ke belakang. Iya, Bu, ini sudah barusan bersihin lukisannya," ucap Tina mencoba mengelak. Bu Darsim melangkah menghampiri Tina, pandangannya menelisik seakan sedang mencari kesalahan Tina. "Ya wes, kamu pulang dulu ya, sudah sore. Tapi janji besok tidak terlambat, harus ada yang ganti dupa ini," ucap Bu Darsim sambil menyalakan lagi sebatang dupa. Tina mengangguk. Buru-buru ia berpamitan dengan Bu Darsim dan pergi dari tempat itu. Langkah kaki Tina menuju desa terasa lebih jauh dari biasanya. Hatinya terus bergemuruh, merasa was-was entah kepada apa. Pikirannya masih tertuju pada lukisan di rumah Bu Darsim. Apa benar tadi ia berhalusinasi? Tina menggeleng. Ia tak boleh berpikir jelek pada orang yang sudah baik padanya. Toh dengan ia bekerja di tempat itu, sudah pasti kehidupan Rani bakal terjamin kali ini. Setibanya di gubuk, hatinya menghangat begitu cepat. Ketakutan di hati Tina langsung menguap dengan sendirinya saat melihat Rani tertidur nyenyak di amben beralaskan tikar. "Mbok," ucap Tina yang langsung salim pada orang tua itu. "Sudah pulang, Dok. Sudah makan?" tanya Mbok Giam. "Tina bawa makanan. Rani dibangunkan ya, Mbok. Tina mau mandi dulu," ucap Tina langsung pergi ke bagian belakang rumah. "Beneran, Pak? Ini buat beli sepatu baru? Buat bayar sekolah juga?" tanya Rani begitu sumringah. Seumur-umur ia belum pernah menerima uang sebanyak itu. "Alhamdulillah, Dok. Jangan sedih lagi yo. Nurut sama mbakmu," ucap Mbok Giam. "Mbok, sekarang si Mbok tinggal di sini aja yo. Mulai besok aku meski kerja di kota. Mungkin pulangnya pas akhir minggu. Sekalian jagain Rani," ucap Tina. "Loh, jadi Mbak Tina nggak pulang besok?" tanya Rani mengerutkan dahinya. Tina menggeleng. "Mbakmu ini harus kerja di rumah orang baik. Jangan sampai mengecewakan beliau, biar kamu bisa sekolah lagi," ucap Tina. "Ya wes, tidak apa-apa. Toh Simbo juga sendirian. Biar nanti Simbo sama Rani. Kamu baik-baik di sana ya," ucap Mbok Giam sambil tersenyum. Begitu, Tina kembali ke kota dengan semangat baru. Melihat senyum Rani semalam membuatnya begitu antusias. Setibanya dia di rumah megah itu, Bu Darsim menyambut Tina dan langsung mengarahkannya ke kamar belakang dekat dengan dapur. "Nah, ini kamar kamu ya, Tin. Yang tidak besar, tapi nyaman untuk ditempati." Tina mengangguk. Kamar itu terasa lembab, namun cukup bersih. Hanya ada satu kasur beralaskan tikar dan lemari kayu di pojok ruangan. Dari jendela kamarnya terlihat pekarangan belakang rumah Bu Darsim yang dipenuhi pohon kenanga. Tina merenung. Tiap kali ada hembusan angin membawa aroma bunga kenanga menusuk hidung perempuan itu. "Pantes wangi kenanga," ucap Tina lirih. "Tina, tolong bantu ibu di ruang tengah." Terdengar suara Bu Darsim dari kejauhan bergegas. Tina menghampiri majikan barunya itu. Saat tiba di ruang tengah, ia melihat Bu Darsim sedang duduk bersila di depan meja kecil dengan cawan kekuningan dan dupa yang sudah menyala. "Tina, bantuin ibu siapin ini ya," ucap Bu Darsim. Tina menelan ludahnya. "Bantu apa ya, Bu?" kata Tina, tak berani bertanya lebih meski ia tahu Bu Darsim sedang menyiapkan sesuatu yang tak lazim. "Siapkan sesajen. Ini tradisi keluarga."
Tiap awal bulan, ibu harus memberikan sesajen untuk arwah leluhur. Tina mengangguk meski mencoba menyingkirkan rasa tidak nyaman yang perlahan menyusup ke dada. Lalu ia menunduk, menata bunga kenanga di atas kain putih. Namun, saat ia menatap bunga-bunga itu di atas kain putih, entah kenapa aromanya semakin terasa begitu kuat. Tina menggelengkan kepalanya, mencoba mendongak ke atas. Tepat saat itu, ia jelas mendengar suara helaan nafas panjang, berat, dan dalam. Seketika, ia menoleh ke arah patung siluman ular, lalu menoleh lagi ke arah lukisan. Ia amati terus lukisan itu, rasanya begitu hidup, senyum, dan sorot mata lukisan itu terlalu nyata untuk sebuah gambar. Ayo, liatin apa? Tina terlonjak, tak mendengar suara langkah kaki Bu Darsim yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Bu, maaf, ini lukisan siapa ya? Oh, itu lukisan anak perempuan ibu. Sudah kamu siapkan semua? Tina tercekat. Ia menunduk, segera menyiapkan sesajen yang diminta. Kini ia semakin yakin memang ada yang tidak beres dengan semua ini. Meskipun begitu, ia tak bisa serta-merta meninggalkan pekerjaan ini. Toh, Bu Darsim sudah memberikan separuh gajinya. Kalaupun ia keluar, bisa-bisa malah harus diminta mengembalikan uang itu. Lagi pula, ia sudah bertekad tidak akan membuat Rani bersedih lagi. Menjelang malam, setelah semua pekerjaan selesai, Bu Darsim menatap Tina dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tina, malam ini kamu tidur lebih awal ya. Jangan keluar kamar kalau tidak aku pinta, paham? Tina mengangguk, ia tak berani membantah ucapan majikannya itu. Malam pun datang. Rumah besar itu terasa begitu sunyi. Selepas jam 7 malam, Tina sudah masuk ke dalam kamar. Biasanya di jam-jam seperti ini, ia masih asyik bercengkrama dengan Rani. Bosan, Tina mencoba berdiri. Ia mencoba melihat keluar jendela, namun seketika ia urungkan saat melihat bayangan pepohonan yang bergoyang, seolah menampilkan siluet orang-orang besar yang sedang memperhatikan. Lalu Tina kembali membaringkan badannya, mencoba untuk memejamkan mata. Namun tak kenapa, tiap kali ia terpejam, hatinya tak tenang. Srek, srek. Tina spontan membuka mata. Ia mendengar sesuatu, suara benda berat yang digeser perlahan. Tina mencoba mengabaikan itu semua, namun saat ia kembali memejamkan mata, kali ini bukan hanya suara benda diseret, melainkan sayup terdengar suara orang berbincang. Bu Darsim, panggil Tina pelan, tapi tak ada jawaban. Tina bangkit, berusaha mendekatkan telinga ke arah pintu, takut-takut memang ia sedang dipanggil oleh majikannya. Tapi sama saja, setelah beberapa waktu menunggu, suara itu berhenti. Bahkan rasanya ia juga mendengar suara langkah kaki mondar-mandir tak jauh dari kamarnya. Tina tersentak. Kali ini ia tak salah mendengar. Tapi suara itu bukan milik Bu Darsim. Apakah sedang ada tamu? Tina, tolong. Tina makin bingung, jantungnya berdetak kencang. Sesaat ia ingin keluar kamar dan mencari tahu. Takut jika terjadi sesuatu pada Bu Darsim. Perlahan Tina membuka pintu kamarnya. Seketika itu pula bau harum dupa dan bunga kenanga langsung masuk ke hidungnya. Rumah itu benar-benar terlihat begitu menyeramkan di malam hari. Bayang-bayang perabot tampak bergerak seiring hembusan angin yang menerpa lampu gantung di ruangan itu. Bu Darsim, panggil Tina lirih. Tak ada jawaban. Perlahan Tina melangkah. Kekhawatirannya semakin menjadi bukan takut dengan hantu, melainkan jika terjadi sesuatu dengan majikannya. Tina terus melangkah. Aroma dupa semakin menyengat dari arah ruang tengah. Saat Tina sudah sampai di ruang tengah, tempat itu begitu gelap. Namun cahaya dari luar masih bisa membuat ruangan itu terlihat remang.
Tina tersentak saat mendapati cawan berisi dupa yang tadi sore ia ganti tiba-tiba saja jatuh ke lantai. Saat ia sadar, ternyata tempat itu sudah penuh dengan abu dan juga bunga kenanga. Brak! Sekali lagi Tina terperanjat kaget saat lukisan perempuan muda itu tiba-tiba jatuh ke lantai. Tapi kali ini ada yang berbeda. Dia ingat betul kalau bola mata perempuan di lukisan itu ada miring ke kiri. Lantas kenapa sekarang berubah menjadi lurus? Tina diam sesaat, langkahnya terhenti. Namun ia juga begitu penasaran siapakah gerangan yang menjatuhkan lukisan itu. Lalu Tina kembali berjalan pelan. Saat jarak antara dirinya dan lukisan itu hanya berkisar 1 meter, Tina tak bisa berpaling. Lukisan itu tiba-tiba berderik pelan, lalu tetes demi tetes cairan merah gelap seperti darah mulai keluar dari bola mata lukisan itu. Astagfirullah. Namun saat ia berbalik, ternyata Bu Darsim sudah berdiri melihatnya dalam keremangan. Astagfirullah, Bu, jadi Tina kaget. Tina, ucap Bu Darsim. Tina memberanikan diri mendekati perempuan itu. Bu, maaf, ucap Tina lirih. Ia tahu sudah melanggar aturan yang dibuat oleh majikannya itu. Kenapa kamu keluar kamar? Tanya Bu Darsim. Kali ini suaranya tak selembut sebelumnya. Saya dengar suara minta tolong, Bu. Saya pikir itu ibu. Bu Darsim tak menjawab. Ia bergerak melewati Tina, membungkuk, mengambil cawan dan membakar satu dupa. Menurutmu, siapa yang meminta tolong? Tanya Bu Darsim misterius. Tina menggeleng. Ia tak bisa menjawab pertanyaannya itu. Mereka yang ada di rumah ini, ucap Bu Darsim. Mereka? Siapa? Putriku, ucap Bu Darsim sambil menghidupkan dupa. Mulutnya berkomat kamit membaca sesuatu. Seketika hembusan angin terasa jauh lebih dingin. Tina menggigil, tapi tak sebanding dengan apa yang ia lihat. Tina menjerit pelan, mundur buru-buru hingga punggungnya membentur dinding. Matanya menatap ngeri. Jelas dia melihat satu lukisan itu berkedip dan terus mengeluarkan darah dari matanya. Lalu hal yang lebih mengerikan muncul. Tangan hitam dengan kuku panjang di samping figura lukisan. Perlahan sosok itu muncul. Kulitnya hitam seperti daging manusia yang sudah membusuk. Rambutnya jarang-jarang, matanya merah tanpa kelopak, dan yang lebih mengerikan, seluruh kulit wajahnya terkelupas seutuhnya. Tina, entah suara itu berasal dari mana, namun Tina merasa ada yang berbisik keras di telinganya. Bu Darsim menunduk, menutup mata, dengan mulut komat kamit membaca sesuatu. Sudah waktunya. Jangan melawan gantalasi yang sudah menandaimu. Kini sosok hitam itu bergerak pelan. Ia melangkah, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri seakan sedang menilai apakah mangsanya cukup layak untuk disantap. Tina menjerit. Ia bergegas berlari ke arah pintu, namun pintu terkunci rapat. Bahkan saat ia menarik dan menghantam benda itu, tak ada yang berubah. Bu, tolong, saya mau pulang. Saya tidak mau. Belum sempat Tina menyelesaikan kalimatnya, sosok itu sudah bergerak ke arahnya cepat. Kini ia mendekatkan wajahnya ke arah Tina, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan lidah yang menjilati wajah Tina berulang. Tina, gantikan aku, ucap sosok itu langsung menyentakkan lidahnya masuk ke dalam mulut Tina. Tina menggelepar, bola matanya naik sampai hanya tersisa putihnya saja. Ia mengerang kesakitan lalu jatuh terpuruk di lantai. Bu Darsim yang melihat itu tersenyum mengerikan. Bodoh, pikirnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, pagi menjelang siang, udara mulai terasa lebih panas. Riuh ramai suara pedagang berdengung keras memenuhi tempat itu. Tampak seorang pemuda. Dia tampak melamun. Sorot matanya menerawang jauh seakan banyak beban di hidupnya. Win, sudah ikhlaskan, nyebut, ucap Bima. Loh, dikira aku mau mati apa mas? Desis Winanto. Loh, belum ya? Kirain sudah hampir.
Apa ada aku udah seneng loh. Tugas Pak Le sambil membuatkan secangkir kopi untuk Bima. Mending kamu diem deh mas. Gak tahu apa, aku lagi sedih. Pak Le juga, jangan ikut-ikutan jadi gila, kata Winanto. Elah, sedih apa? Tak lihat hidupmu makin bahagia kok, ucap Pak Le. Belum sempat Winanto membalas, muncul Maya dan langsung duduk di sampingnya. Geser ah, menemuin tempat deh, ucap Maya. Winanto tampak bingung, pasalnya bangku yang mereka duduki lebih dari cukup untuk 3 orang. Matamu nabun ya? Masih luas ini, kata Winanto. Bukan kursinya, bibirmu yang menemukan tempat, kata Maya. Winanto spontan menutup bibirnya, sedangkan Bima menyemburkan kopinya yang hampir ia telan. Bibirmu itu memang patut diberikan penghargaan, Win. Maya aja sampai terpesona. Iya, Win, aku gemes banget deh sama bibirmu. Pengen tak garemin biar awet, kata Maya gemas. Loh, dipikir bibirku udang, anak aja diawetin, ucap Winanto sambil memonyongkan bibirnya. Maling, maling. Spontan dari arah luar tenda angkringan terdengar suara teriakan dan langkah kaki buru-buru. Mereka yang ada di dalam angkringan langsung berlari keluar. Tampak tak jauh dari mereka segerombolan orang sedang mengejar seseorang. Win, maling Win, ucap Bima. Terus kenapa? Biarin aja sih mas, terlalu ikut campur urusan orang. Ingat, masih sayang nyawa kan, kata Winanto. Bima mengangguk setuju. Toh, dia memang sengaja untuk menahan diri beberapa waktu ini. Ia takut jika terlalu banyak terlibat di daerah ini, maka Waseso akan semakin terobsesi padanya. Tapi berbeda dengan Maya, perempuan cantik itu mengerutkan dahi, lalu ia berlari menuju ke arah kerumunan. Ya elah, ini yang satu udah jinak, kok yang satunya malah liar, ucap Winanto jengah. Sementara itu, saat Maya semakin dekat dengan kerumunan, awalnya ia tak bereaksi. Namun, saat melihat orang di depannya, ia langsung maju menyentak beberapa orang. Astagfirullah, stop, teriak Maya langsung mendekap sosok kecil di tengah kerumunan. Bima dan Winanto serta Pak Le yang mendengar teriakan Maya langsung berlari ke arah kerumunan. Minggir Pak, jangan sok jadi pahlawan. Stop dong Pak, jangan main hakim sendiri, ucap Maya tak peduli apa yang sudah dilakukan bocah kecil di depannya. Mbak, dia ini maling, udah berkali-kali didiemin malah ngelujak. Ayo bakar aja. Bukan cuma bapaknya, anaknya juga maling, turunan maling, teriak salah seorang lainnya. Maya terkesiap mendengar ucapan itu. Ia lebih mendekap bocah kecil itu lebih erat. Minggir, atau sekalian aku bakar, ucap seorang laki-laki parubaya. Matanya tajam menatap ke arah Maya. Maya bergeming. Justru ia menatap nyalang ke arah orang tua tadi. Sedikit pun ia tidak takut. Maya membelalakan mata saat bau minyak tanah mengguyur sekujur tubuhnya. Orang-orang itu benar-benar ingin membunuh mereka. Tampaknya Maya melihat laki-laki tadi sudah menghidupkan koreknya. Mau mati, bisik Bima lirih tajam dan menusuk. Tangannya menggenggam korek api yang masih terasa panas. Laki-laki yang ingin membakar Maya tersentak. Ia merasakan ada sengatan listrik yang mengalir di tubuhnya. Belum lagi sorot mata pemuda di depannya begitu tajam, penuh nafsu membunuh. Kalian ini gila apa? Bocah sekecil itu kok mau dibakar, ucap Pak Le murka. Sedangkan Winanto langsung berjongkok di depan Maya dan bocah kecil itu berjaga jika ada yang melukai mereka. Loh, dia ini maling Pak Le, turunan maling, ucap orang itu. Men, awas ya men, mulutmu sekali lagi jadi provokator. Dulu ayahnya kamu bakar, dan sekarang anaknya juga, geram Pak Le. Orang yang dipanggil Min itu melengos. Lalu ia berjalan menjauh dengan raut wajah yang begitu menyebalkan. Bubar semua, teriak Pak Le. Tapi dia, ambil apa sih Rane? Tak ganti semua yang diambil, bentak Pak Le. Sedangkan Bima hanya berdiri, matanya nyalang melihat laki-laki itu. Ambil apa Dimas? Kalau perlu tak beli semua daganganmu itu, kata Bima yang langsung meraih dompetnya. Ambil apa? Bentak Bima keras sampai Winanto yang ada di dekat beranjat. Sarci,
Jawab, si Rani ini ambil apa? Tanya Pak Le. Telur Pak. Prak! Tanpa ampun, Bima langsung melemparkan beberapa lembar uang tepat ke dada Sarji. Saya bayar semua daganganmu itu, ucap Bima murka terlebih saat melihat Rani yang sudah babak belur. Bisa bangun Mbak? Tanya Bima. Maya yang masih syok hanya mengangguk. Ia belum pernah melihat Bima semarah ini kepada manusia. Tenangkan dirimu, ucap Maya saat melihat energi Bima begitu meluap. Pulang sekarang, Win, gendong Rani, ucap Bima yang langsung melangkah pergi. Winanto yang melihat Bima berjalan menjauh benar-benar kagum. Ia tidak habis pikir manusia itu kadang terlihat kasar, namun jauh di dalam dirinya begitu lembut. Setibanya di rumah, Maya langsung membersihkan diri sekaligus membantu Rani. Maya benar-benar prihatin dengan kondisi bocah itu. Rani, kamu tinggal sama siapa? Tanya Maya sambil menyisiri rambut Rani. Kemarin sama Mbok Kiem, tapi udah meninggal. Sekarang sendirian, jawab Rani. Kalau bapak ibu? Udah meninggal waktu aku kecil. Mbak Tina juga pergi, ucap Rani lirih. Genangan air mulai membasahi matanya. Pergi kemana? Tanya Maya. Rani menggeleng. Lalu ia menceritakan semuanya, awal mula Tina pergi sampai kematian Bogiam. Rani punya foto Mbak Tinanya? Tanya Maya. Rani mengangguk. Ia meraih tas kecil kumal yang selalu ia bawa dan mengambil selembar foto usang. Saat Maya menyentuh foto itu, seketika ada yang mendorong belakang kepalanya begitu kuat. Jauh di dalam kepalanya, dia melihat satu orang perempuan sedang merontak. Matanya mendelik, bibirnya terbuka mengerang, dan terus mengeluarkan air liur menjijikan. Tepuk Bima. Seketika kesadaran Maya kembali. Bim, Rani tinggal di sini dulu ya, biar tidur aja di kamarku atau kamar Winanto, ucap Maya tegas. Bima melihat perubahan ekspresi sepupunya itu, sedangkan Winanto menatap mereka serius. Ada apa nih? Kok pada tegang ekspresinya? Ucap Winanto. Maya beranjak dan menarik Bima untuk mengikutinya. Ada yang aneh. Saat aku menyentuh foto itu, aku mendapatkan penglihatan seorang wanita kondisinya mengenaskan. Tapi yang jauh lebih mengerikan, aku melihat ada sosok anak kecil di pundak perempuan itu, bisik Maya. Wanita? Wanita siapa Mbak? Tanya Bima. Tina. Wanita itu mirip sekali dengan foto Tina, ucap Maya. Mbak, ngomong apa sih? Kok aku gak paham ya? Tanya Bima. Maya langsung menceritakan apa yang ia lihat. Apa ada hubungannya dengan Doro? Tanya Bima. Entahlah, yang ku tahu tubuh Tina sedang digunakan oleh seseorang. Darahnya terus diambil untuk diberikan pada sosok itu, ucap Maya. Sugian? Tanya Bima. Ada apaan sih nih? Serius banget? Tanya Winanto. Nah Win, aku butuh bantuanmu. Sekarang juga cari rumah warna putih dekat sawah, ucap Maya. Lah, ini orang mulai gak waras ini. Lebih spesifik dong. Emang ada apa sih? Protes Winanto. Maya segera menceritakan semua kepada Winanto. Heran aku. Kalian berdua itu kok kayak magnet kemenyan. Demen banget sama demit, ucap Winanto keheranan. Aku punya ide. Kita tarik saja Sukmanya, lalu kita cari tahu di mana tubuhnya disembunyikan, ucap Bima. Tapi kalau orang yang menyembunyikan Tina tahu gimana? Tanya Maya. Apa bedanya? Toh, mau pakai cara halus apa kasar, tetap orang itu sudah bersekutu dengan iblis. Dia sudah merugikan banyak orang. Apa salahnya kita sedikit berikan pelajaran? Bener Toin? Kata Bima. Bener Mas, udah paling bener pokoknya ucapanmu itu, ucap Winanto. Maya menggeleng. Gak, terlalu beresiko. Jasad masih di situ. Kalau Sukma Tina terlalu lama keluar, dia bisa mati beneran, ucap Maya. Aku tahu Mbak Tina di mana, kata Rani. Mereka tidak sadar kalau bocah perempuan itu sudah berdiri di dekat Maya. Rani tahu di mana Mbak Tina? Tanya Maya. Iya, di rumah Bu Darsim. Terakhir Mbak Tina bilang mau kerja di rumah perempuan itu, tapi sampai sekarang dia nggak pernah pulang. Waktu aku kesana sama Mbok Kiem, Bu Darsim bilang kalau dia nggak kenal sama Mbak Tina, kata Rani. Bu Darsim? Janda kembang itu? Tanya Winanto. Loh, kamu tahu Win? Tanya Maya. Tahu lah, siapa sih yang nggak tahu Bu Darsim? Orang kaya di wilayah sini, ucap Winanto.
Maya dan Bima menyeringai, menatap Winanto seakan ia mangsa empuk untuk segera dimakan. Oh, enggak. Aku enggak mau loh, ucap Winanto. Rokok gratis sebulan penuh, kata Bima. Ya wes, sekarang, ucap Winanto bersemangat. Kenapa jadi semangat bener, Keke Maya? Gak peduli aku sama hantu, yang penting paru-paru tetap smile, ucap Winanto bahagia. Kita kesana malam ini, biarkan Rani kita titipkan sama Pak Le, ucap Maya. Malam itu, setelah sampai di rumah Budarsim, mereka bertiga tak langsung masuk, hanya mengamati dari luar. Gile, itu rumahnya bener yo, ucap Winanto. Udah bisa lihat dengan jelas, Win, Keke Bima. Lihat mas, banyak pocong itu. Ini kok apa sih si Tina kerja di tempat kayak gini, ucap Winanto. Congonmu itu apa, Win? Dijebak itu. Memang niat buat dijadikan tumbal, kata Bima. Ya tapi sekarang aku yang apes, ucap Winanto. Buruan, sekarang kamu kesana, terus ambil benda milik Budarsim, kata Maya. Buat apa? Bisa mati aku. Lihat aja itu, pocongnya kayak ulat sagu, gede-gede, kata Winanto bergidik. Buat nyelamatin sukmanya Tina, pasti disembunyikan. Pokoknya ambil apapun, mau rambut atau apalah, ucap Maya. Gendeng, kok ya aku ya? Yes, doakan aku selamat, kata Winanto. Selamat jalan, Win, semoga tenang di sisinya, ucap Bima. Lampemu mas, bentak Winanto. Namun ia segera berjalan ke arah rumah besar itu. Sedangkan Bima, Maya dan Rani berdiri mengamati rumah itu dari arah sisi lainnya. Dari kejauhan, mereka melihat Winanto mengendap layaknya maling amatiran. Terlihat kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu perlahan ia menggeser pintu gerbang rumah itu. Bima tampak senang, sedangkan Maya khawatir takut kalau terjadi sesuatu dengan Winanto. Bim, bisa dong, kalau Winanto diteriakin maling kan bahaya, kata Maya. Biarin aja mbak, aku mau lihat seberapa jauh dia bakal bertindak, ucap Bima. Namun ia juga mulai memfokuskan energinya, takut jika ada sosok gaib yang tiba-tiba saja menyerang. Sementara itu, tangan Winanto bergetar saat memegang gagang pintu gerbang rumah Budarsim. Perlahan ia berjalan melewati pekarangan dengan banyak pepohonan di sana. Dalam sekejap Winanto berhenti. Aroma dupa dan bunga kenanga tiba-tiba menguar dengan kuat di sekitarnya. Meski merasa merinding hebat, ia pun juga mengabaikan sosok pocong yang sedari tadi memperhatikannya. Pahit, gumam Winanto. Terbesit di dalam otak Winanto untuk pergi dari tempat ini. Namun ia tak mungkin melepaskan berbungkus-bungkus rokok di bayangannya. Terlebih mungkin saja Tina saat ini juga butuh bantuannya. Alhasil ia nekat berjalan sampai di depan pintu utama. Winanto berusaha mendorong pintu itu. Betapa herannya dia saat mengetahui pintu rumah itu tidak terkunci. Saat membuka pintu, seketika Winanto disambut oleh keheningan yang tak masuk akal. Perlahan Winanto mengendap, mencoba mencari sesuatu yang aneh, hingga saat ia sampai di ruang tengah, matanya tertuju pada satu patung berukiran aneh, separuh badannya manusia, separuh badannya ular. Winanto memperhatikan ruangan itu. Ada lukisan lain yang saat ia melihatnya terasa begitu menyeramkan. Seakan perempuan di dalam lukisan itu sedang mengamati gerak-geriknya. Lalu Winanto melihat ada cawan kecil di dekat patung. Bibirnya seketika tersenyum. Ia langsung berjalan dan meraih benda itu. Tepat saat Winanto hendak berbalik, ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ya, Budarsim. Winanto panik. Ia tak mau dianggap maling. Walau apa yang dilakukannya tetap dikategorikan sebagai maling. Dengan cepat ia beringsut di ujung ruangan. Tubuhnya tertutupi patung dan almari besar di sisinya. Siapa yang lancang masuk ke tempat ini? Bisik Budarsim dengan suara serak mengerikan. Winanto melihat Budarsim mulai berjalan ke arahnya. Wanita itu tampak berdiri.
bukan melihat ke arah patung, melainkan ke arah lukisan yang tergantung di dinding. Tiba-tiba Budarsim terkekeh. Kamu pikir bisa pergi dariku? Gantalasi selalu tahu. Seketika, Winanto yang bersembunyi tersentak. Dia merasakan energi besar menghantam tubuhnya, satu hal yang tak bisa dicerna. Semua yang ada di sekitarnya seperti lenyap. Winanto merasakan ada kegelapan yang menekan tubuhnya. Sedangkan Bima dan Maya di luar, keduanya tersentak saat merasakan energi besar muncul dari dalam rumah itu. Winanto ketahuan, sentak Maya. Ya, aku tahu, ucap Bima yang langsung mengedarkan energinya dan bergerak ke arah rumah. Sedangkan Winanto yang ketakutan langsung menyentak keluar, tak peduli lagi dengan sosok Budarsim. Goblok, kamu pikir bisa keluar dari tempat ini? Teriak Budarsim. Winanto berlari ke arah pintu depan, tapi saat ia berbelok, matanya membulat. Ya, saat ini ia tidak berada di rumah Budarsim seperti yang diingatnya, melainkan di sebuah gua kecil, entah berada di mana. Sirap, ucap Winanto. Ia berusaha merapalkan mantra yang diajarkan oleh Maya, namun tak terjadi apapun. Tolong, Winanto menoleh. Ia mundur beberapa langkah saat melihat seorang perempuan sedang meringkuk di ujung gua. Tampak jelas kaki tangannya terikat dengan rantai. Tina, ucap Winanto. Tina mendongak. Ia menatap Winanto kaget. Mas, tolong mas. Tanpa aba-aba, Winanto langsung berlari ke arah Tina, berusaha untuk melepaskan rantai yang mengikat. Namun belum sempat ia menyentuh benda itu, brak! Tubuh Winanto terpelanting. Ia jatuh tersungkur, dadanya terasa begitu sesak. Ia merasakan ada darah yang keluar dari sudut bibirnya. Lancang, Winanto memekik saat melihat anak kecil keluar dari keremangan. Sosoknya separuh ular separuh manusia. Dengan lembut ia memeluk Tina. Manusia, aku mencium sesuatu yang berbeda denganmu. Wangi tapi samar, ucap Gantalasi sambil mengendus di udara. Winanto diam. Ia gemetar melihat sosok mengerikan di depannya. Kemari, bukankah kau ingin menyelamatkan gadis ini? Ayo ambil, tukar dengan sukmamu, ucap Gantalasi mendesis sambil meniupkan sesuatu ke arah Winanto. Winanto mengerjap. Ia mencium wangi kenanga yang membuat sekujur tubuhnya begitu rileks. Kemari, bukannya kau peduli dengan perempuan ini? Jauh di dalam hatimu, kau tak bisa melihat adik kecilnya tersakiti, ucap Gantalasi. Kini ia mendekati Winanto, membeli tubuh laki-laki itu mendekapnya dari belakang. Mas, sadar, Pak! Saat Tina membuka suara, seketika itu ujung ekor Gantalasi menampar Tina dengan keras, membuat perempuan itu terhuyung ke belakang. Bagus, sekarang kita sudah dapat satu. Tapi Ndoro Waseso menginginkan hodam mereka untuk pertukaran nyawa, ucap Budarsim yang tiba-tiba saja keluar dari sudut yang gelap. Sekarang wanita itu sudah tidak dibutuhkan. Bunuh, ucap Budarsim dingin. Seketika Gantalasi bergerak cepat ke arah Tina yang masih mengerang kesakitan. Siluman itu sudah bersiap untuk memakan sukma Tina. Namun seketika tubuh Gantalasi terpelanting mundur. Tampak di sudut gua yang lain muncul Bima dengan ekspresi datar di wajahnya, sedangkan Maya dan Kromo Sengkono berdiri di belakangnya. Beberapa waktu sebelumnya, Bim, cepat, energinya menghilang, kata Maya langsung menghambur masuk ke dalam rumah. Mbak, di mana Mbak? Di mana sumber energi besar itu? Ucap Bima, tak menyangka ada energi besar di sekitarnya. Maya mengedarkan pandang, matanya menyorot patung siluman ular, lalu ke arah lukisan. Lihat itu, tunjuk Maya ke arah lukisan perempuan. Bima mendekat, mengalirkan energinya ke arah telapak tangan, lalu menyentuh lukisan itu dengan lembut. Seketika, ia merasakan ada sensasi kuat yang menekang belakang kepalanya, jantungnya bergemuruh hebat. Mereka membawa Winanto dan Tina ke dimensi sebelah. Tepat di dalam patung ini, mereka membuat ruang di sana. Kok bisa sih? Tanya Maya. Mbak, kita sedang berhadapan dengan jin. Patung seperti ini bisa jadi rumah mereka, ucap Bima mendekat ke arah patung.
Kalau lukisan itu, tanya Maya memastikan. Itu pintu masuknya. Sengkono, blam! Seketika, Kromo Sengkono muncul tepat di samping Bima. Mau kukirim langsung dengan jasad atau sukmamu saja? Tanya Kromo Sengkono. Makin lama memang makin pintar. Sekarang sudah pas jadi pelayan, ucap Bima menyeringai. Pelayan? Rasudi, geram Kromo Sengkono. Tadi belum sempat diminta udah nawarin, sekarang merajuk. Demit kok sensitif. Stop. Heran dia, tiap kali ketemu ribut mulu. Entah kalau nggak ketemu bilang kangen, ucap Maya jengah. Kangen, mau, ucap Bima dan Kromo Sengkono bersamaan. Sudah, apa yang kalian inginkan? Bawa kami ke dimensi sebelah, kata Bima sambil menunjuk ke arah lukisan dan patung di tempat itu. Kromo Sengkono tersenyum. Pusatkan energimu. Setelah masuk kita ledakan semuanya. Maya dan Bima mengangguk, bergegas. Mereka duduk bersila sedangkan Kromo Sengkono ada di antara mereka. Perlahan, energi mereka naik dari tulang ekor sampai atas ujung kepala. Saat itu juga Bima merasakan ujung kepalanya seperti ditarik begitu keras. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Bima mengedarkan pandangannya. Saat melihat tubuh Winanto dan Tina terkulai lemas, amarahnya langsung timbul. Kau, teriak Budarsim kaget saat melihat Bima sudah berdiri di depannya. Kenapa? Kalau kaget, berarti rencanamu gagal. Tawa Bima membana. Budarsim menyeringai. Memang benar kata Ndoro Waseso. Kau bocah sombong angkuh, ucap Darsim geram. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Minimal aku bukan pengecut seperti Ndoromu itu, geram Bima. Waktu kita nggak banyak, ucap Maya lirih. Mbak, selamatkan mereka, sisanya serahkan padaku, ucap Bima. Lancang, Gantalasi, lakukan tugasmu. Gantalasi mendesis. Ia bergerak cepat ke arah Bima. Kedua tangannya tampak mengeluarkan energi besar mematikan. Sementara Bima berdiri dengan tatapan datar, ia mengangkat telapak tangannya. Seketika udara di sekitar mereka menjadi sesak saat bola energi milik Bima mulai memadat. Bawa mereka keluar. Sengkono, buka pintunya, ucap Bima terus memadatkan energi di tangannya. Prang! Gantalasi lebih dulu sampai di tempat Bima. Ia dengan cepat memukul Bima, namun tepat di depannya Kromo Sengkono hadir menahan serangan demit siluman itu. Kromo Sengkono menendang Gantalasi sekuat tenaga sampai tubuhnya membentur dinding gua dengan keras. Tapi sosok dedemit perempuan itu tak tumbang. Ia kembali bangkit dan langsung melesat. Kali ini bukan ke arah Bima, melainkan ke arah Maya yang sedang berusaha menyadarkan Winanto. Dengan cepat Maya menghindar. Ia langsung bergerak ke samping dan memukul Gantalasi dengan keras. Sosok itu kembali terpelanting ke belakang. Namun kali ini yang jauh lebih mengerikan, tubuh Gantalasi seperti mengejang. Perlahan dari sisi tubuhnya keluar sesuatu. Bim, lakukan. Kalau dia sampai membelah diri, kita akan terjebak, ucap Kromo Sengkono. Brengsek, aku dari tadi nggak bisa membidiknya, ucap Bima geram. Hancurkan patungnya, Bim. Bima mengedarkan pandangan. Ia tak melihat satupun patung di tempat itu. Di mana? Tidak ada patung di tempat ini, ucap Bima. Brengsek, hancurkan saja, teriak Kromo Sengkono terus berusaha menahan serangan ganda Gantalasi. Sekali lagi Bima memusatkan energinya ke telapak tangan. Kali ini benar-benar ia membuat bola energi yang begitu padat berwarna keemasan. Mbak, cepat, teriak Bima. Setan, sabar, teriak Maya yang langsung menarik Tina dan Winanto. Sengkono, teriak Maya. Dalam sekejap Kromo Sengkono muncul di depan Maya. Ia menyentuh pundak perempuan itu dan langsung menghilang. Sesaat ia ragu ketika melihat sorot mata Budarsim. Selamat tinggal Nyonya Darsim, ucap Bima lalu melemparkan bola energi tepat ke arah perempuan itu. Dar! Ledakan energi memenuhi gua. Dinding gua bergetar hebat. Teriakan Budarsim bercampur dengan desisan Gantalasi yang murka. Dampak dari serangan Bima benar-benar membuat tempat itu porak-poranda. Sedangkan Bima sendiri, ia merasa tubuhnya terpelanting ke belakang.
Aku sudah menantimu, ucap suara berat dan juga dalam. Seketika Bima mendongak. Saat debu di tempat itu hampir menghilang, sesosok laki-laki kekar dengan wajah begitu rupawan muncul. Ia mengangkat satu tangannya membentuk sebuah segel gaib untuk menghalau serangan Bima. Bima beranjak. Ya, dia tahu siapa laki-laki itu. Waseso, ucap Bima. Dengan kemampuanmu sekarang, kau tidak akan bisa membunuhku, ucap Damar Waseso tenang. Apa tujuanmu, brengsek? Ucap Bima geram. Kau menghancurkan tatanan yang sudah kubuat. Tapi bukan itu yang membuatku tertarik padamu. Ucap Damar Waseso. Bima waspada, energi laki-laki di depannya ini tidak sembarangan. Katakan, Damar Waseso menyeringai. Aku lepaskan kau, tapi serahkan kodamu. Maumu, geram Bima yang langsung melancarkan serangan. Namun dengan mudah Doro Waseso mengempaskan serangan itu. Kau sebut ini serangan? Aku tunjukkan bagaimana cara menggunakan energi yang benar. Damar Waseso langsung menangkupkan kedua tangan ke depan dada. Dalam sekejap, gemuruh muncul di dalam gua. Budarsim yang masih selamat langsung dibawa pergi oleh Gantalasi. Sedangkan Bima hanya berdiri, mencoba membuat pagar gaib setebal mungkin. Kini di hadapan Bima, sosok nyata Doro Damar Waseso berdiri. Energinya mematikan, bahkan mungkin jauh lebih besar ketimbang kekuatan Cempaka Kuning. Sekali lagi, serahkan kodamu atau mati, ucap Damar Waseso dalam dan tenang. Sampai mulutmu berbusa pun aku tidak akan sudi memberikannya, ucap Bima. Semua pilihanmu. Setelah itu Damar Waseso memancarkan energi yang begitu kuat, sedangkan Bima berupaya sekuat tenaga menahan serangan itu. Namun seketika mata Bima membulat sempurna. Saat pagar gaibnya mulai terkikis, sejengkal lagi energi Waseso akan mengenainya. Bam! Bima mengerjap. Ia tak menyangka ia masih bisa hidup saat setelah terkena serangan seperti itu. Namun saat ia melihat ke depan, Sengkono, ucap Bima. Tampak di depan Bima, Kromo Sengkono berdiri dengan nafas menderu. Satu tangannya putus mengeluarkan cairan hitam. Pergi Bim, dia bukan lawanmu sekarang, ucap Kromo Sengkono. Tapi, ucap Bima. Namun belum selesai Bima berbicara, Doro Waseso sudah melancarkan serangan lagi, kali ini jauh mematikan. Bima tak menyangka Raden Waseso memiliki pusaka panah candra di muka. Pergi, geram Kromo Sengkono langsung menyentuh tangan Bima, melemparkannya ke arah portal gaib yang baru saja ia buat. Saat Bima terpelanting, dia melihat Raden Waseso sudah melepaskan anak panahnya. Saat itu pula ia mendengar Kromo Sengkono berbisik dengan senyuman menyeringai. Bang! Tubuh Bima masuk ke dalam pusaran gaib. Sesaat ia begitu pusing, lalu semuanya menjadi gelap. Bima tersentak. Ia kembali ke ruang tengah di rumah Budarsim. Bim, Sengkono mana? Tanya Maya. Mbak, cepat Mbak, Waseso di sini, ucap Bima langsung menggotong Winanto, sedangkan Maya berusaha menggotong Tina. Mereka berdua bergegas menggotong dua manusia itu hingga saat sampai di gerbang. Tampak Pak Le dan Rani berdiri di sana. Astagfirullah, ayo cepat masuk ke mobil, jangan sampai ada yang lihat, ucap Pak Le buru-buru membantu Maya. Mbak Tina, isak Rani. Bergegas mereka pergi dari tempat itu. Tampak dari kejauhan Bima melihat sosok laki-laki kekar berdiri di depan rumah Budarsim memandang mereka murka. Bim, apa yang terjadi? Tanya Maya. Sengkono Mbak, dia mengorbankan dirinya. Entah dia masih hidup atau, geram Bima. Ia tak menyangka kekuatan Waseso sehebat itu. Maya tak menjawab. Ia justru memeluk Rani yang menangisi keadaan kakak perempuannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, dengan bantuan Maya dan juga Bima, kondisi Winanto dan Tina kembali pulih. Tina
sudah menceritakan semua yang ia lalui di rumah itu sementara Sukmanya disekap. Ya, Budarsim memang sengaja berbuat baik agar dia bisa memberi makan Gantalasi. Namun di tengah perjalanan, Tina menceritakan kalau ia melihat satu laki-laki kekar meminta pada Budarsim untuk memancing Bima ke sana. Entah perjanjian apa yang sudah dibuat oleh Waseso dan Tina. Kali ini Bima benar-benar murka. Ia tak akan pernah lupa dengan kejadian ini. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima dari Netrakala. Waduh, waduh. Budarsim di sini nih ngeri banget nih, hidup sebatang kara, kelihatan lemah segala macam, nggak taunya pakai pesugihan. Dan sosok yang dipujanya adalah Gantalasi. Wah, ngeri banget ya, sosok berbentuk ular dan ternyata dia berafiliasi nih sama sosok Ndoro Waseso. Wah, ini Ndoro Waseso siapa aja dia tempel nih demi mengejar sosok Bima. Dan dia tuh penasaran banget sama Bima, dan ternyata dia lebih penasaran lagi sama sosok Romo Sengkono. Jadi dia punya ambisi untuk mengambil alih Romo Sengkono dari sisi Bima. Waduh, tapi ini di episode ini agak-agak sedih ya teman-teman ya, karena Romo Sengkononya ini entah terluka atau musnah atau dia bisa diambil sama Ndoro Waseso. Yang jelas di saat terakhir dia terkena hantaman dari Ndoro Waseso tuh. Aduh, walau saya suka banget ya pertemanan antara Bima dan Kromo Sengkono, seru aja. Dan di sini apakah Kromo Sengkono ini bisa selamat? Besok ya, di next episode pasti akan ada lanjutannya. Sekali lagi terima kasih kepada Netrakala atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Bima selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.